Boing! Apa tuh di lenganmu? Ah, lebah. Otomatis kamu merinding. Sakit, gatal, menyebalkan, dan mengerikan. Kita semua pernah merasakannya. Jadi semua perasaan tadi muncul saat lebah menusuk sengat tajamnya ke kulitmu dan melepaskan senyawa racun. Racun ini mengandung protein penyebab rasa sakit yang dapat memengaruhi imun tubuh dan sel kulitmu. Tapi itu tidak sebanding dengan nasib si lebah, si kecil yang malang. Setelah beberapa jam kamu akan baik-baik saja, tapi si lebah nasibnya berbeda. Lebah madu jarang menyengat orang, kecuali saat merasa terancam atau kita mengganggunya. Masalahnya setelah menyengatmu, lebah tidak bisa menarik sengat tajamnya dari kulitmu. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah menanggalkan sengatnya. Sengat ini bukan cuma mekanisme pertahanan yang ampuh. Sengat juga mengandung bagian saluran pencernaan, saraf, dan otot lebah yang sayangnya vital bagi si lebah untuk hidup normal. Jadi, setelah kehilangan semua itu, makhluk mungil ini tidak akan bertahan hidup. Hiks, kasihan sekali kamu. Terlepas dari itu, lebah itu binatang yang keren loh. Mereka punya 5 mata, 2 pasang sayap, dan 6 kaki. Lebah punya insting bertahan hidup yang sangat baik dan sudah menjelajah bumi sekitar 130 juta tahun dan masih terus bertambah. Entah spesies prasejarah apa saja yang pernah mereka sengat. Sebagian besar lebah yang ada di sarang adalah lebah pekerja, dan yang paling besar disebut ratu. Dia menghasilkan sekitar 2.000 telur per hari. Banyak juga ya. Rata-rata sarang berisi 50.000 ekor lebah, dan mereka mati setelah 1 kali menyengat. Merasa sakit dan gatal sebentar kayaknya nggak apa-apa lah ya kalau cuma ada 1 lebah di lenganmu. Bayangkan seisi sarang lebah hinggap di tanganmu. Lebah mungkin terlihat terbang tanpa tujuan atau hanya mengandalkan penglihatan mereka untuk menentukan arah. Tapi serangga keren ini sangat terorganisir dan mengandalkan sistem transportasi super kompleks. Bayangkan kamu membuat rencana wisata lintas pulau, tapi tidak ada jalan di petamu. Aku aja kalau mau ke kantor harus pakai GPS, apalagi kalau mau mampir beli boba dulu. Tapi lebah jauh lebih keren daripada kita. Mereka menggunakan jalur lebah. Karanganku sih. Pada dasarnya ini adalah serangkaian jalur serangga yang sering diikuti lebah untuk melewati perkotaan atau pedesaan. Jalur ini menghubungkan setiap area satwa liar yang ada, seperti sistem jalur kereta bagi lebah. Lebah favoritku adalah si bumblebee ekor gemuk. Dia punya badan berbentuk oval yang diselimuti rambut lebat dan punya otak seukuran biji popi. Itu termasuk besar untuk ukurannya. Tapi mereka bisa sepintar apa ya? Para ilmuwan melakukan percobaan dengan melatih sekelompok bumblebee untuk main sepak bola. Mereka bahkan belajar cara mencetak gol dengan imbalan camilan manis super nikmat. Tendangan lebah. Lebah ini juga punya kemampuan luar biasa lainnya. Mereka menggunakan jejak kaki bau mereka untuk membedakan aroma lebah asing dan kerabatnya. Mereka bahkan bisa mengenali aroma mereka sendiri. Bumblebee, kami tahu rahasia kecilmu yang jorok. Kakimu bau. Lalu ada si ratu lebah. Ratu lebah cuma ada 1 di koloninya dan tugas utamanya bertelur. Orang sering mengira si ratu lebah bertugas memerintah lebah-lebah lain. Nggak juga sih. Perannya memang penting. Tapi tanpa sang ratu pun, sarang lebah tetap bisa bertahan dengan cukup baik. Setiap lebah punya pekerjaan, serta tahu fungsi dan tugas sehari-harinya berdasarkan naluri, juga sinyal kimia yang mereka rasakan dan gunakan. Jadi ratu mah tinggal bertelur aja. Hehehe. Sinyal kimia adalah media komunikasi lebah. Oh, dan mereka juga jago goyang loh. Mereka menggoyangkan tubuh ke sudut tertentu beberapa kali untuk mengirimkan pesan satu sama lain. Kalau si ratu lebah kenapa-kenapa dan dia tidak selamat, lebah pekerja tinggal menobatkan ratu baru. Yap, mereka tidak mencari, melainkan mengangkat ratu baru. Mereka memilih larva muda dan memberi makan sang yang mulia ratu masa depan dengan makanan spesial Royal Jelly. Larva beruntung itu kini bisa tumbuh menjadi ratu baru. Lebah bergerak sangat cepat. Kepakan sayapnya hampir 200 kali per detik. Aku bisa pusat 8 kali semenit tapi masih kalah sama lebah. Tiap lebah menghasilkan sekitar 1 sendok teh madu seumur hidupnya. Untuk menghasilkan setengah kilogram madu, lebah harus terbang sejauh 1 putaran mengelilingi bumi. Hewan pekerja keras ini melakukan sekitar 100 juta perjalanan ke sekitar 2 juta bunga untuk mengumpulkan cukup nektar demi setengah kilogram madu. Lebah madu tidur 5-8 jam sehari, dan mereka istirahat di malam hari. Otak mereka lumayan aktif saat beristirahat. Beberapa ilmuwan menduga lebah mungkin bermimpi. Sama kayak kita, saat musim dingin banyak serangga menggantikan air tubuh mereka dengan bahan kimia khusus bernama gliserol. Ini adalah bahan kimia anti beku alami yang membantu mereka tetap hidup dalam suhu rendah. Kalau lebah, mereka lebih memilih berkumpul di sarang agar tetap hangat. Kita semua pasti pernah disengat lebah kan? Rasanya emang nggak enak banget. Tapi umumnya, lebah bukan hewan galak kok. Kemungkinan kita udah bikin hewan kecil ini ketakutan. Serangga ini punya fungsi penting dalam proses penyerbukan. Kehadirannya telah bikin tumbuhan kita terus berbuah. Lebah cuma nyengat saat dirinya merasa terancam. Kalau kamu disengat lebah, posisimu mungkin udah terlalu dekat dengan hewan ini, atau malah terlalu mepet ke sarangnya.
Tiap sarang bisa nampung 50.000 sampai 80.000 lebah madu. Dan seperti manusia, lebah akan mempertaruhkan semuanya untuk melindungi rumahnya. Tentunya, lebah nggak memasang alarm atau sistem keamanan yang rumit. Mereka cuma pakai alat penyengat untuk mengusir musuh. Dan saat menyengat, lebah madu juga melepas feromon. Zat kimia ini bisa mempengaruhi perilaku hewan dari spesies yang sama. Kalau seekor lebah sedang menyerangmu, feromon ini kemungkinan akan menarik lebah lain yang ada di dekatnya. Dan mereka akan ikut-ikutan menyerangmu. Kamu pasti nggak mau mengalami hal seperti ini kan? Nah, ini dia fakta serunya. Cuma lebah betina yang bisa nyengat. Lebah jantan besar pun nggak punya penyengat sama sekali. Sebetulnya, penyengat merupakan modifikasi dari organ penghasil telur. Ratu lebah juga punya penyengat. Lebah ini lebih besar dari lebah pekerja biasa. Dan ukuran rata-ratanya sekitar 2,5 cm atau 2 kali lebih besar dari lebah pekerja. Karena bertubuh bongsor, ratu lebah sering dianggap punya sengatan yang paling sakit. Oke deh, kita cari tahu dulu yuk. Ratu lebah jarang menyengat karena tugasnya berdiam diri di dalam sarang. Lebah ini memiliki peranan paling penting di dalam koloni karena cuma sang ratu yang bisa bereproduksi. Ratu lebah punya 2 tugas utama di dalam sarang. Pertama, memproduksi aroma kimia yang membantu menyatukan lebah lain agar mereka bisa bekerja sama. Kedua, menghasilkan banyak telur hingga 2.000 butir setiap hari. Sang ratu dikelilingi lebah pekerja yang selalu memenuhi kebutuhannya. Mereka memberinya makanan. Pekerja pendamping juga ngumpulin feromon sang ratu, kemudian menyebarkannya agar mereka nggak nyari ratu baru. Tapi, meskipun jadi ketua sarang dan bertubuh paling besar, lebah ratu nggak begitu jago nyengat. Penyengat lebah biasa dilengkapi dengan duri. Jadi saat dipakain untuk menyerang, penyengat ini akan nyangkut di kulit kita hingga sulit digerakkan. Di dalamnya juga terdapat bisa berbahaya yang dipenuhi dengan protein. Makanya, bisa ini mampu menimbulkan sensasi nyut-nyutan tiada tara. Malahan, bisa mempengaruhi sistem imun dan sel kulit. Penyengat terus memompakan bisa ke dalam tubuh selama lebih dari 10 menit atau sampai terlepas dari kulit. Tapi nggak seperti lebah pekerja. Ratu lebah jarang banget keluar sarang. Tugas utamanya cuma bertelur. Lebah lain di dalam koloni harus melindungi sarang dan ratunya. Karena itulah, lebah pekerja memiliki penyengat yang paling kuat. Dengan begini, mereka bisa ngusir bahaya yang mungkin datang. Sang ratu cuma perlu membela dirinya dari ratu saingannya. Ia nggak perlu memiliki penyengat ampuh, dan daya sengatnya nggak begitu wah, karena durinya nggak nancep di kulit kita hingga bikin sensasi menyakitkan. Mungkin kita bisa bernafas lega ya dengan fakta ini, tapi jangan terlalu senang dulu. Lantaran penyengatnya nggak begitu ampuh, sang ratu bisa nyengat kita sampai berkali-kali. Penyengatnya ini nempel di saluran pencernaan, saraf, dan ototnya agar ia bisa hidup normal. Saat menyengat, lebah pekerja nggak bisa menarik penyengatnya karena di dalamnya terdapat duri. Dan parahnya lagi, mereka nggak bisa meloloskan diri dari senjatanya sendiri. Kalau penyengat sang ratu sih beda lagi, karena durinya nggak nancep di kulit. Lebah ini nggak perlu mengalami efek negatif. Tapi tetap aja sih, sang ratu cuma akan menyengat kalau di dekatnya nggak ada pengawal. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi bagian tubuh mana ya kalau disengat lebah akan paling kerasa nyut-nyutan? Michael Smith udah mencari tahu soal ini loh. Setelah disengat lebah di 25 bagian tubuhnya, dia menilai masing-masing sengatan dalam skala 1 sampai 10. Menurutnya, area terlembut di tubuh kita adalah cuping hidung yang skalanya 9/10. Kemudian, diikuti dengan bibir atas dengan skala 8,7/10. 3 area yang paling nggak sakit saat disengat lebah meliputi tengkorak, ujung jari kaki tengah, dan lengan atas yang semuanya berskala 2,3/10. Oke, balik lagi ke sang ratu. Gimana ya asal mulanya lebah biasa mendapat gelar sebagai ratu? Gelar ratu jarang banget tergantikan, karena lebah ini bisa hidup selama 5 tahun. Sedangkan lebah pekerja biasanya cuma bertahan selama 6 mingguan. Tapi kalau sang ratu telah mati atau pindah ke sarang lain, koloninya perlu ratu pengganti. Proses ini membutuhkan bantuan royal jelly yang dihasilkan oleh lebah perawat di kepala mereka.
Mereka ngasih royal jelly ini ke larva lebah yang baru menetas. Makanan super ini mengandung banyak zat bermanfaat seperti vitamin B, protein, hormon, dan gula. Setelah 3 hari, para lebah pekerja menyeleksi larva yang akan terus dikasih royal jelly. Sedangkan larva lain cuma mengasup makanan yang kurang bernutrisi. Royal jelly bisa memicu fase perkembangan baru pada lebah muda, terutama menumbuhkan organ khusus yang diperlukan untuk bertelur. Tapi kebanyakan orang masih belum tahu proses ini. Sebagian ilmuwan mengklaim bukan royal jelly yang bikin lebah menjadi ratu, melainkan karena makanan yang diasup sang ratu nggak mengandung zat kimia dari tumbuhan alami. Meskipun asal muasal lebah khusus ini nggak diketahui secara jelas, kita bisa paham kenapa jumlahnya cuma 1. Saat ratu pertama muncul, ia akan mencari lebah lain yang juga diberi makan royal jelly. Lalu, sang ratu mulai menyingkirkan saingannya itu. Pasti seru nih kalau ada banyak ratu yang muncul bersamaan. Akan ada pertarungan hingga tersisa 1 ratu saja. Tubuhmu gemeteran, keringat dingin mulai membasahi wajahmu. Matamu yang masih ketakutan terpaksa mendongak dan melihat serangga besar. Tabuhan raksasa Asia seukuran jempol tangan melayang-layang di atasmu. Hewan ini menjadi salah satu serangga yang paling membahayakan di seluruh dunia. Bukan karena sengatnya yang mirip jarum, tapi karena bisa menyebabkan krisis ekonomi global dan memicu kepunahan massal pada banyak makhluk hidup. Nah, kita kembali ke cerita tadi ya. Tabuhan itu sudah bersiap menyengatmu. Di kalangan serangga, sengatan tabuhan termasuk yang paling menyakitkan dan membahayakan loh. Nanti juga kamu akan tahu sendiri efeknya setelah sengatnya menusuk kulitmu. Mau nyobain? Mau lari pun gak ada gunanya karena tabuhan pasti bisa mengejarmu. Serangga ini mulai terbang mengelilingimu dan ngeluarin bunyi gemeretak. Rupanya si tabuhan telah mengatupkan rahangnya untuk menakut-nakuti dan menghalaumu. Beberapa saat kemudian ia menyerangmu. Bahumu telah jadi sasaran empuknya meski tertutup rapat oleh baju. Sengatnya bisa menembus lapisan kain tebal dan bahkan baju pelindung peternak lebah. Seharusnya kamu pakai baju khusus mirip pakaian astronot tuh untuk melindungi diri dari serangannya. Tapi kamu gak punya baju kayak gitu. Awalnya tubuhmu serasa kayak tertusuk jarum panas. Melalui jarum ini, tabuhan menyuntikkan bisa ke kulitmu. Zat ini melebarkan dinding pembuluh darah di sekitar gigitan hingga bikin kulitmu memerah. Tubuhmu mulai melawan zat asing ini dengan ngeluarin sel imun, tapi bisa tadi mampu ngerusak sel pertahananmu lalu menyebabkan kulitmu bengkak. Darah yang terinfeksi disaring oleh ginjal dan bisa ini mengandung zat beracun untuk ginjal. Tapi nyeri di ginjalmu gak separah bahumu. Bekas gigitan tadi kian membengkak dan merah. Rasanya seperti terbakar dan bengkaknya ini baru bisa hilang berjam-jam hingga berhari-hari kemudian. 1 ekor tabuhan saja bisa nyengat sampai 10 kali. Gak ngebayangkan kalau kamu sampai mengganggu 1 sarang tabuhan. Jadi kamu perlu ngumpet di balik semak-semak lebat atau lompat ke air untuk kabur. Tapi kalau kamu disengat sampai berkali-kali, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Kamu beruntung banget kalau efeknya nggak parah. Orang yang punya alergi harus jauh-jauh dari tabuhan raksasa. Sengatannya bisa membahayakan tubuh mereka. Untuk nyari aman, sebaiknya hindari sarangnya. Kamu bisa mendengar dengungnya dari kejauhan. Tabuhan raksasa Asia punya sifat agresif dan akan menyengat siapapun yang melintas di dekat sarangnya. Pihak berwenang perlu mindahin sarangnya kalau terlihat di tengah-tengah pemukiman. Tujuannya nggak cuma untuk menghindari serangannya, tapi juga untuk mencegah petaka yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Salah satu kebiasaan tabuhan raksasa Asia adalah nyerang sarang lebah. Hewan ini bisa terbang jauh dari sarang cuma untuk menandai sarang lebah yang mereka temukan dengan feromon khusus. Dan baunya bisa menarik para kawanannya. Kawanan kecilnya aja udah cukup mampu ngerusak sarang lebah. Bahkan sekitar 20 tabuhan bisa loh ngerusakin sekitar 30.000 lebah. Nah, coba hitung sendiri aja deh. Apa jadinya kalau tabuhan di situ ada ribuan? Efeknya bisa sangat membahayakan. Dengan mindahin serbuk sari ke bunga lain, lebah membantu tanaman untuk terus tumbuh, berkembang, dan memproduksi makanan. Lebah juga menyerbuki tanaman yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas bisa dipanen. Kalau tabuhan memusnahkan lebah, suplai pakaian katun di seluruh dunia akan turun drastis. Kaos biasa, celana jeans, dan jaket nggak lama lagi akan mahal atau malah hilang dari pasaran. Banyak beri dan buah-buahan menjadi kurang lezat dan kehilangan vitamin. Akibatnya, hewan dan manusia bisa kekurangan vitamin.
Kamu nggak akan bisa lagi pakai celana jeans dan kaos favoritmu atau pesan burger lezat di restoran. Terong, cabe, kiwi, blueberry, cranberry, dan produk lain akan hilang dari toko. Seluruh spesies hewan akan punah bersama tanaman. Ini akan menyebabkan krisis yang lebih parah, nggak cuma di bidang pertanian, tapi juga merembet ke ekonomi dunia layaknya efek domino. Di saat yang bersamaan jumlah tabuhan akan terus melonjak, hampir nggak ada hewan di dunia ini yang bisa mengontrol populasinya. Kalau manusia nggak mengambil tindakan, kita semua harus pakai baju pelindung tebal tiap kali keluar rumah. Tabuhan akan masuk rumah dan mobil, lalu menyengat kita dan hewan peliharaan kita. Nah, setelah menyadari bahaya ini, manusia segera bertindak untuk mulai mengontrol populasi tabuhan. Meski begitu, lebah nggak bisa melindungi dirinya sendiri, sengatannya nggak begitu ngefek bagi tabuhan. Ukuran lebah jauh lebih kecil, jadi mereka nggak berdaya sama sekali. Tapi salah satu spesies lebah telah berkembang sangat baik untuk ngelawan tabuhan. Ini adalah lebah madu Jepang. Saat tabuhan raksasa masuk ke sarang mereka, mereka akan langsung menyerangnya dan menutupi si musuh dengan tubuh mereka. Setelah tabuhan terjebak di dalam selubung tebal ini, lebah akan mulai bergetar. Getarannya sangat cepat sampai bisa membakar tubuh si tabuhan. Setelah itu, lebah akan mendepak serangga besar itu dari sarang mereka. Strategi ini memang efektif digunakan kalau tabuhannya cuma satu ekor, tapi kalau sama-sama keroyokan gimana tuh? Kemungkinan besar lebah nggak akan bisa menutupi semua musuh mereka. Lebah Jepang juga nggak bisa ngajarin lebah lain cara ngelawan tabuhan, dan untungnya manusia ikut mengupayakan pengendalian populasi tabuhan raksasa. Semua tabuhan termasuk dalam keluarga tawon, dan di antara semua spesies, tabuhan Asia bukan yang paling menakutkan. Ternyata ada juga loh tawon yang bisa bikin makhluk hidup lain menjadi zombie. Namanya tawon yang memanipulasi laba-laba, dan mereka biasanya hidup di hutan hujan. Tawon ini akan terbang di pepohonan sambil membawa telur sampai seharian, jadi mereka terus mencari inang yang paling cocok untuk dijadikan pengasuh anak mereka. Suara yang kamu dengar di dekat lebah bukan berasal dari mulutnya. Suara ini muncul karena lebah mengepakkan sayapnya saat terbang dengan sangat cepat. Waktu terbang, sayap lebah membuat getaran yang kita kenal sebagai dengungan. Makin kecil serangganya, makin bising suaranya. Kepakan sayap lebah besar lebih lambat, jadi nada dengungnya pun makin rendah. Lebah berdengung untuk mendapatkan serbuk sari dari bunga dengan menggoyangkan tubuh dan sayapnya. Serbuk sari kemudian menempel ke lebah pun terbang ke bunga berikutnya dan menyetor serbuk sarinya di sana. Proses ini disebut penyerbukan. Kamu juga bisa mendengar lebah berdengung saat melindungi sarang atau dirinya. Terutama kalau kamu terlalu dekat dengan habitat aslinya. Suara dengung ini semacam peringatan untuk menjauh atau siap-siap saja menghadapi lebah yang ngamuk. Sakit juga. Tapi, loh kok? Aku disengat lagi. Berarti ini bukan lebah madu. Lebah madu hanya bisa menyengat sekali. Kamu bisa melihat sengat kecilnya menonjol di kulit saat kamu disengat. Setelah itu, si lebah tidak bisa lagi menarik sengatnya. Karena sengat punya saraf dan otot dan merupakan bagian saluran pencernaan, si lebah tak akan bertahan hidup. Jaket kuning adalah jenis tawon yang tidak punya masalah soal sengat. Tawon ini bisa menyengatmu berkali-kali sebanyak mungkin. Tidak seperti banyak lebah, jaket kuning punya penyengat tanpa duri. Anggap saja dirimu sial kalau bertemu tawon ini atau sarangnya yang merupakan rumah bagi ribuan ekor tawon. Bahkan bisa sampai 50.000 ekor pada musim panas. Tawon jaket kuning juga tidak menghasilkan suara berdengung seperti lebah. Semua karena perbedaan perilakunya, bumblebee dan lebah madu terbang dari satu bunga ke bunga lain untuk mengumpulkan serbuk sari dan nektar yang juga merupakan makanan bagi koloninya. Kalau kamu melihat lebah terbang setinggi rumput, mereka mungkin sedang mengumpulkan makanan yang nantinya akan dibawa ke sarang mereka. Jaket kuning tidak terlalu suka bunga, jadi mereka tidak perlu menggoyangkan sayap keras-keras seperti lebah. Mereka tidak membawa atau mengumpulkan serbuk sari. Tawon ini adalah predator yang lebih doyan laba-laba, serangga, dan buah busuk. Kalau kamu sedang piknik membawa keranjang penuh dengan makanan enak, bersiaplah dikunjungi si tawon. Tutupi makananmu kalau nggak mau didatangi ya. Waktu paling aktif tawon adalah pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Tawon membentuk koloni pada musim semi.
Seekor ratu tawon melakukannya sendiri. Awalnya, dia harus bertahan dalam kondisi musim dingin yang keras. Setelah itu, dia bertelur. Koloninya kemudian tumbuh selama musim semi dan musim panas. Saat musim dingin tiba, ratu lama selesai bertugas. Jadi, dia bisa memberi mahkotanya ke ratu baru yang akan memulai siklus berikutnya. Sementara tawon yang lain tidak bertahan. Baik tawon maupun lebah punya tubuh hitam dan kuning. Ukurannya pun hampir sama. Lebah lebih berbulu dan gemuk, sementara jaket kuning tidak berbulu ataupun gemuk. Mereka lebih mulus dan ramping, dan tawon juga punya dalam tanda kutip pinggang. Pinggangnya menghubungkan perut dan dadanya, yaitu tubuh bagian tengah dan kepala. Lebah madu tinggal di lubang pohon dalam sarang yang disediakan peternak lebah. Jaket kuning lebih suka membuat sarang di pipa terbuka, lubang di dinding, furnitur bekas, atau bahkan di bawah tanah. Mereka mencari liang tikus dan sering membuat sarang di halaman tanpa rumput, sehingga kesempatan kita menginjak atau mengusik mereka dengan mesin pemotong rumput menjadi lebih besar. Jaket kuning jauh lebih agresif dan kejam dibanding lebah karena mereka adalah predator dan punya naluri yang kuat untuk melindungi sarang mereka. Mereka cenderung mengejar orang yang mengganggu dan akan mengikutimu sampai jauh kalau perlu. Mereka rela melewati semua rintangan dan menunggu waktu. Saat melarikan diri dari tawon ini, jangan masuk ke air dan menyelam ya, karena mereka akan dengan sabar menunggumu kehabisan napas demi bisa balas dendam. Jangan juga berlari dengan panik sambil melambaikan tangan. Mereka mungkin akan lebih cepat dan jauh lebih kesal karena menganggapmu ancaman. Cukup angkat tanganmu dan lindungi matamu. Lalu mulai bergerak perlahan. Lebah madu menyengat saat tak punya pilihan lain. Sifat alaminya pecinta damai, baik lebah maupun tawon tidak menyerang jika merasa tidak terancam. Tapi jaket kuning jauh lebih mudah terprovokasi dibanding lebah. Saat melihat sesuatu yang mereka anggap berbahaya, mereka melepaskan bahan kimia tertentu yang memperingatkan koloninya. Dan mereka semua akan mengejarmu. Tawon bisa membuat sarang dari kertas. Pertama, mereka mengunyah potongan-potongan kulit kayu, lalu melepehnya. Itulah cara mereka membuat kertas kasar. Meski tampilannya sama, tawon bisa saling mengenali lewat pola wajah unik yang mereka punya. Wajahnya punya beragam warna, termasuk hijau, biru, merah, dan oranye. Serangga terkecil di dunia adalah tawon parasit yang sering disebut fairy fly, yang jantannya buta, tidak bersayap, dan panjangnya cuma 0,13 mm. Ada lebih dari 30.000 spesies tawon, tapi bisa dibagi menjadi dua kelompok. Tawon sosial hidup berkoloni, dan tawon soliter lebih suka bersarang sendirian dan hidup sendiri dengan anak-anaknya. Tawon sosial menggunakan sengat sebagai cara membela diri, tawon soliter menggunakannya untuk berburu lewat racun yang terkandung di dalamnya. Tawon soliter tidak menyengat manusia dan tak akan mengejar kita. Mereka membantu manusia menjaga populasi serangga dengan menyantapnya. Tawon sarang lumpur adalah kerabat dekat semut. Semut sendiri berawal dari semacam tawon predator, tapi semut lebih dekat dengan lebah daripada tawon sosial dan punya pohon keluarga yang sama. Semut telah menyebar ke seluruh tanah kering bumi, mengisi hampir setiap ekosistem yang ada. Sudah jelas siapa yang bisa menang pertarungan antara lebah dan tawon raksasa. Itu seperti pertarungan antara anak kucing dan harimau bergigi pedang. Dan kawanan lebah melawan kawanan tawon seperti ratusan anak kucing melawan ratusan singa. Sepertinya tawon akan menang karena satu tawon bisa menghancurkan lebih dari 1.000 lebah dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Tapi jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini akan lebih rumit, dramatis, dan tak terduga dari yang bisa kamu bayangkan. Sekelompok lebah bekerja seharian. Mereka menyerbuki tumbuhan dan buah-buahan, lalu mengambil nektar dari bunga. Mereka bekerja keras dan pulang ke sarang di penghujung hari. Mereka tidak menyadari ada penyamar di antara mereka, tawon raksasa. Ukurannya lebih besar daripada satu lebah, tapi warnanya sama-sama kuning hitam. Tidak ada yang memperhatikannya. Penyamar itu masuk ke rumah lebah tanpa undangan dan membuat suara berderak. Seperti itulah bunyi rahangnya. Lapar dan marah, ia mulai melahap. Dalam beberapa detik, tawon itu mengacaukan sarang. Tawon itu memiliki sengat berbisa, tapi ia bisa tak memakainya di sini. Untuk lebah, monster itu menggunakan rahang tajamnya. Penghuni sarang itu menyerang tawon, tapi tawon tidak merasakan apa-apa. Situasi makin parah karena lebah tidak bisa hidup setelah menggunakan sengatnya. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka, untuk melindungi sang ratu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Setelah memuaskan dahaga, tawon itu terbang untuk mencari mangsa baru.
Hanya satu lebah yang berhasil bertahan. Ia kabur dari sarang untuk memperingatkan lebah lain. Lebah itu pergi ke setiap sarang di lembah itu untuk melaporkan tentang musuh kuat tadi. Semua lebah mulai bersiap menyerang. Mereka mengumpulkan pasukan. Sayangnya, ini tidak cukup. Tawon raksasa itu mengunjungi sarang baru, tapi kali ini lebah sudah siap. Mereka menyerang musuh dari semua sisi. Untuk sesaat, sepertinya sengatan lebah berhasil. Tawon itu melemah, aktivitasnya turun. Harapan kemenangan menginspirasi lebah dengan percaya diri, tapi hanya untuk waktu singkat. Pada saat ini, 10 tawon lain terbang ke sarang. Tawon pertama menandai sarang dengan feromon unik sebelum pertarungan. Aroma ini menarik teman-temannya, dan sekarang lebah itu tak punya kesempatan. Di alam liar, tawon meninggalkan jejak agar tawon lain bisa menemukan lokasi yang sudah ditandai. Dalam beberapa menit, 11 tawon menghancurkan sarang 25.000 lebah. Belakangan ini, lapangan yang cerah ini berbunga berkat lebah. Sekarang, ini berubah menjadi lembah gersang. Tawon raksasa tidak mau menghabiskan waktu mencari sarang. Jadi mereka berpencar dan terbang ke sisi lain lembah. Mereka menandai sarang lebah dengan feromon dan memulai pembersihan berskala besar. Rasa lapar dan haus mereka untuk merusak tidak pernah terpuaskan. Ya, sekarang lebah tahu musuh mereka dan menyadari begitu seekor tawon muncul, tapi itu tidak membantu. Dalam tiap pertarungan, mereka menggunakan banyak strategi untuk melawannya. Lebah pernah mencoba menyerang sarang tawon, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang menyerbuki bunga lagi, tidak ada yang membuat madu. Lebah hidup dalam ketakutan dan takut keluar sarang. Pada masa kelam ini, saat tak ada harapan yang tersisa, sedikit kesempatan untuk menang muncul. Satu spesies lebah Jepang belajar melawan musuh ini. Kabar itu tersebar ke seluruh sarang. Strategi itu sepertinya berhasil. Mereka berhasil melawan beberapa tawon raksasa. Rasa takut itu hilang dan lebah siap untuk melawan lagi. Di dunia nyata, lebah-lebah ini belajar melawan tawon raksasa, tapi spesies lain tidak bisa melakukannya. Jadi, lebah menunggu musuhnya. Mereka tahu harus bagaimana. Akhirnya, seekor tawon raksasa muncul. Ratusan lebah menyerangnya dan mengerumuninya dengan tubuh mereka dari semua sisi. Mereka benar-benar menutupi tawon dan mulai bergetar. Getaran serentak dari semua lebah membuat panas musuh. Suhunya semakin tinggi. Tawon itu tidak bisa keluar. Lebah tampaknya membakar tawon dengan energi tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, tawon raksasa itu berhasil dilumpuhkan. Lebah melemparnya dari sarang. Sekarang, mereka percaya diri dengan kemenangan mereka. Satu tawon lagi tiba. Lebah yang lelah menyerangnya dan mulai bergetar lagi. Monster berikutnya datang, dan satu lagi. 10, 20, 100 tawon tiba. Lebah tidak memiliki banyak sumber daya dan energi. Peluang untuk menang menjadi 0 lagi. Untuk menang selamanya, lebah harus bersatu. Semua sarang, ratusan juta lebah. Padang rumput gersang yang besar adalah lokasi untuk pertempuran akhir. Semua lebah di lembah berkerumun di sini. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Keheningan terjadi. Lalu, udara mulai bergetar. Kamu bisa mendengar dengungan tawon dari kejauhan. Populasi mereka bertambah ratusan kali karena tidak ada hewan yang bisa melawan mereka. Kekalahan lebah tak terhindarkan. Tapi, tidak akan ada yang menyerah. Dua kerumunan bertabrakan dengan satu sama lain. Ini bukan pertempuran. Ini kehancuran. Ratusan ribu lebah, tapi tak ada tawon yang jatuh ke tanah dalam beberapa menit. Semua spesies serangga menghilang dari bumi. Tapi apa itu? Ladang itu dipenuhi kabut aneh. Lebah dan tawon tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu, melalui kabut putih, mereka muncul. Siluet makhluk raksasa. Mereka datang ke tengah-tengah pertarungan. Ribuan tawon menyerang mereka, tapi sia-sia. Lebah langsung berjatuhan dan pingsan. Tawon juga pingsan. Beberapa mencoba kabur, tapi kabut itu tidak membiarkan mereka. Semua serangga tertidur. Seseorang menggunakan gas untuk menghentikan pertarungan ini.